Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa sebagian besar sekolah yang ada di Indonesia saat ini menggunakan kurikulum yang bernama Kurikulum 2013. Nah, hari ini akan informasi tentang apa saja mata pelajaran yang akan anak-anak pelajari, kemudian aspek penilaiannya itu apa saja, dan bagaimana pembelajaran yang akan kita lakukan di masa pandemi ini. Mata pelajaran di kurikulum 2013 pada jenjang SMP itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Untuk kelompok A terdiri dari mata pelajaran PPKN, PAI, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Sedangkan untuk kelompok B terdiri dari Seni Budaya, PJOK, Prakarya, dan Muatan Lokal yaitu Bahasa Jawa. Pada hari-hari biasa, yaitu ketika tidak terjadi pandemi, maka jumlah jam pelajarannya adalah tertera seperti yang ada di layar kalian ini. Ya, silakan anak-anak perhatikan, itu adalah jumlah jam pelajaran ketika masa biasa, ya. Jadi bukan dalam masa pandemi. Namun demikian, ketika masa pandemi ini untuk jam pelajarannya tidak sama. Ya, masing-masing untuk mata pelajaran mendapatkan jatah 2 jam pelajaran saja. Berikutnya, informasi tentang bagaimana penilaian yang ada di dalam kurikulum 2013. Jadi untuk penilaian yang ada di kurikulum 2013 itu terdiri dari 3 aspek, ya. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Apa itu penilaian pengetahuan? Penilaian pengetahuan itu adalah penilaian untuk mengukur kemampuan dari siswa yang berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, serta kecakapan berpikir. Kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan, yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuannya untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Dan yang ketiga adalah penilaian sikap yang berupa penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sikap peserta didik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Sikap spiritual ini berkaitan dengan rasa syukur kepada Tuhan, kemudian beribadah kepada Tuhan. Sedangkan sikap sosial ini berkaitan dengan misalnya sikap disiplin, tanggung jawab, kerjasama, peduli, dan lain sebagainya. Oh ya, anak-anak juga perlu mengetahui tentang KKM. Apa itu KKM? Ya, KKM adalah singkatan dari kriteria ketuntasan minimal, yaitu kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Nah, untuk di SMP kita ada KKM untuk siswa kelas 7, 8, dan 9 adalah 76. Jika anak-anak mendapatkan nilai di bawah nilai KKM, yaitu 76, maka anak-anak akan mendapatkan remedial. Apa itu remedial? Yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kompetensi atas tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum. Lalu, bagaimana bentuk remedial itu? Ya, bentuk remedial itu bisa berupa tugas, bisa berupa pembelajaran ulang untuk materi yang belum tuntas, bisa juga berupa bimbingan perseorangan.
atau bisa juga berupa tutor sebaya. Lalu penilaian yang akan dilakukan nanti berupa apa saja anak-anak? Ya, hampir sama seperti ketika anak-anak masih di sekolah dasar ya. Jadi penilaiannya adalah berupa tugas, berupa ulangan harian, penilaian tengah semester, dan juga penilaian akhir semester. Anak-anakku yang berbahagia, di masa pandemi ini, pembelajaran yang kita lakukan tidak sebagaimana ketika masih belum masa pandemi COVID. Ya, kalau dulu kita selalu bertemu di sekolah ya, belajar bersama-sama selama 6 hari ya. Mulai hari Senin sampai hari Sabtu kita belajar sama-sama di dalam kelas. Nah, karena kita sekarang berada di masa pandemi, maka ada 2 model pembelajaran ya. Yang pertama yaitu model pembelajaran dalam jaringan atau disebut dengan pembelajaran online. Lalu ketika kita pembelajaran online, kita bisa memakai platform apa saja ya? Kita bisa memakai WhatsApp, kemudian Zoom, Google Classroom, Google Meet, dan juga Google Form. Pada dasarnya nanti basisnya ya yang akan kita pakai ya, dasarnya kita memakai WhatsApp dulu. Baru nanti setelah dari WhatsApp itu mungkin ada guru yang akan memakai Zoom atau bisa memakai Google Meet atau yang lainnya. Terus yang kedua, anak-anak selain kita belajar dalam jaringan, juga anak-anak bisa juga mengikuti pembelajaran di luar jaringan, terutama anak-anak yang tidak mempunyai handphone. Jadi apabila anak-anak tidak mempunyai handphone, anak-anak bisa melakukan pembelajaran di luar jaringan dengan cara datang ke SMP, kemudian anak-anak akan diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru. Namun tetap syaratnya harus dengan menggunakan protokol kesehatan secara ketat.